Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah penilaian kinerja organisasi, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan model manajemen kinerja, dan anggota kelompok 5 adalah next. Ya, anggota kelompok kami ada Setia Parameswari, Satur Kurniawan, saya sendiri, selanjutnya Nerisa Nainaya, selanjutnya Paramita Prasetyo Utami, selanjutnya Inanda Cesar Laksono, Anissa Amalia Prasetyo, dan Raffi Elvinasita. Oke, untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan slide-nya bisa di next terlebih dahulu. Oke, pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu merupakan aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga area yang lain. Selanjutnya, dibacakan oleh Catur. Oke, untuk konsep dari model Castello, konsep yang berpegang pada progress review karyawan yang sebelumnya diadakan coaching secara rutin untuk menstabilkan antara plan atau tujuan dengan kinerja yang dibutuhkan. Castello juga terdapat review secara tahunan dalam satu periode sebagai bentuk evaluasi kinerja kemarin dan mencari solusi untuk memperbaiki sistem yang akan datang. Oke, next. Selanjutnya ada siklus model kerja Castello. Siklus dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan untuk meningkatkan kinerja, diberikan coaching pada SDM, dan dilakukan pengukuran kemajuan kinerja. Coaching dan review dilakukan secara berkala dan akhir tahun dilakukan penilaian kerja tahunan dan dipergunakan untuk meninjau kembali pengembangan. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mempertimbangkan penggajian dan menjadi umpan balik untuk rencana tahun berikutnya. Ya, di sini ada bagian dari siklus model manajemen kinerja Castello dari pre-planning, performance and development plan, lalu ke intern coaching, progress review, intern coaching, lalu ke progress review lagi, lalu menuju intern coaching, progress review, dan annual performance appraisal and development review, lalu menuju ke rise and salary determination, lalu menuju ke atas, dan begitu seterusnya. Untuk alasan kenapa kelompok kami memilih model manajemen Castello, ada dua. Yang pertama, yaitu konsep ini dilakukan pelatihan terlebih dahulu supaya kinerja karyawan lebih matang dan sesuai dengan tujuan. Yang kedua, ada model Costello. Metode Costello ini sangat efektif untuk memanajemen kinerja karyawan karena keduanya sama-sama diuntungkan. Selanjutnya dari contoh penerapan, biasanya itu kegiatan organisasi, misalnya dalam suatu organisasi terdapat beberapa program kerja ataupun goals yang hendak dicapai. Misalkan dalam setiap proses kerja memiliki persiapan selalu dilaksanakan. Setiap 1 minggu sekali diadakan progress report terhadap perkembangannya. Kemudian setelah pelaksanaan, maka dilakukan evaluasi terkait dengan hasil pelaksanaan program kerja yang dilakukan sebelumnya. Untuk selanjutnya dilakukan coaching lagi, dan selanjutnya akan dilaksanakan kembali sesuai program kerja yang telah ditentukan, dan nantinya akan dilakukan progress report lagi untuk supaya berkembang seperti itu.
Selanjutnya, mengapa bukan siklus Deming? Karena siklus Deming kurang baik jika digunakan untuk pengembangan suatu proyek. Yang kedua, mengapa bukan siklus Torrington dan Hall? Karena fokus mengelola standar kinerja supaya sampai ke harapan kinerja yang diinginkan untuk memperoleh tujuan dari organisasi tersebut. Jadi fokus pada model ini adalah harapan kinerja, bukan sebuah tujuan yang jelas. Kemudian yang terakhir, kenapa kelompok kami tidak memilih siklus dari Armstrong and Baron? Karena model Armstrong memang sangat sistematis, namun tidak efektif karena terlalu menempatkan pada hasil atau performance, sehingga memungkinkan sekali akan menjadi beban kerja yang akan menghambat kinerja karyawan secara maksimum. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam forum diskusi di OnClass, dan video presentasi kami bisa dinikmati di kanal YouTube yang akan diupload nanti. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.